Saudara, kali ini saya membuat video yang sangat singkat. Bagaimana kita mendekati Roma pasal 4 ayat 16 sampai dengan 25. Dan saya minta maaf saya tidak membaca lagi bagian itu, tapi saya berharap bahwa Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan video ini boleh membaca atau bahkan sudah membaca, bahkan ada yang membaca berkali-kali, itu sangat baik. Dan tentunya yang kita harapkan lagi sebenarnya adalah kita perlu meluangkan waktu untuk membaca cerita Abraham yang betul-betul menyatakan kepercayaannya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan itu ada di dalam kitab Kejadian. Setidaknya kita mulai baca dari pasal 12 sampai pasal 22 minimalnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus dalam menyajikan teks ini, sebenarnya khusus bagian ini kita harus membagi dua secara garis besar. Yang pertama adalah Paulus menyajikan cerita tentang Abraham dan imannya kepada Allah di dalam ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Lalu ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-25 itu semacam penarikan benang merah antara apa yang telah terjadi dalam kehidupan Abraham dan apa korelasinya, hubungannya dengan iman kita yang hidup dalam masa perjanjian baru ini. Dan tentunya itu tidak terlepas daripada apa yang telah Yesus Kristus kerjakan melalui karya salib untuk menyelesaikan pelanggaran kita. Dan tentunya proses kebangkitannya dari antara orang mati yang menjadi meterai daripada kemenangan kita di dalam Allah. Memang tema kita kali ini berbicara tentang manusia dibenarkan karena iman. Dan saudara, saya berharap tidak terjebak di dalam satu pemikiran yang seakan-akan manusialah yang menentukan kebenaran dirinya di hadapan Tuhan. Itu sebuah konsep yang salah. Dan itu diusung oleh orang-orang Arminian yang menyatakan bahwa keselamatan kita, kebenaran kita di hadapan Tuhan itu ditentukan oleh kita sendiri. Dan itu justru sangat bertentangan dengan Alkitab. Kenapa? Karena seandainya pun kita meneliti tema itu, bahwa manusia dibenarkan karena iman, berarti satu-satunya jalan, media yang kita bisa dapatkan, yang kita bisa gunakan untuk mendapatkan kebenaran di hadapan Allah, itu adalah iman. Iman itu apa? Percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan berani untuk mempercayakan diri kepada Allah juga dengan sungguh-sungguh. Nah, tentunya iman itu timbul karena apa? Iman timbul karena pendengaran. Sekali lagi, iman itu timbul karena pendengaran, seperti yang diceritakan oleh Paulus dalam surat Roma juga. Iman timbul karena pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman seseorang itu timbul karena apa? Karena dia mendengar sesuatu. Sesuatu itu apa? Firman Kristus. Lalu firman Kristus itu dari siapa? Dari Allah. Jadi seseorang tidak akan pernah mendengarkan firman Kristus tanpa Allah berfirman, tanpa Kristus berfirman. Jadi jelas bahwa kebenaran kita atau pembenaran kita di hadapan Allah melalui iman, dan iman itu harus kita pahami sebagai sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, menuntun kita untuk percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh dan membuat hidup kita mau takluk dan taat di dalam pemerintahan Kristus yang dimaksud. Nah, seperti yang Paulus sajikan di dalam Roma pasal 4, khususnya ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21 itu, Paulus menghadirkan kepada kita semacam buah pikiran bahwa kenapa Abraham punya iman kepada Allah dengan baik sekali. Itu didandasi oleh sebuah pemikiran bagi Abraham bahwa dia mengenal Allah, mengenalnya dengan sungguh-sungguh. Seperti apa Abraham mengenal Allah? Yang pertama, di dalam ayatnya yang ke-17 itu tadi dikatakan bahwa Abraham percaya kepada Allah yang menghidupkan orang mati. Jadi bagi Abraham, dia memahami Allah itu adalah Allah yang menghidupkan orang mati. Allah orang yang hidup, bukan Allah orang mati. Tapi Allah yang mampu menghidupkan orang mati. Allah yang bisa menghadirkan kehidupan bagi orang yang sudah mati. Dan di dalam pandangan umum Bapak Ibu itu agak sulit diterima oleh orang banyak konsep
kebangkitan orang mati, kehidupan bagi orang mati itu. Kenapa? Karena memang faktanya orang melihat bahwa seseorang yang sudah mati, ya, seseorang yang sudah mati itu akan mengalami, tubuhnya itu akan mengalami kebusukan dan akan mengalami kehancuran dan tidak akan hidup lagi. Tetapi sesungguhnya Abraham sudah memberikan landasan kebenaran kepada kita melalui tindakan imannya. Ketika dia berani mempersembahkan anaknya Ishak, di mana Ishak itu adalah anak perjanjian, ya, yang didapatkan dengan begitu sabarnya. Tetapi Abraham berani membawa Ishak ke gunung untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia punya keyakinan bahwa seandainya pun Ishak ini menjadi abu, menjadi debu karena dipersembahkan kepada Allah, tapi dia percaya bahwa debu, abu itu pun bisa dihidupkan kembali oleh Allah. Karena janji Allah berkata bahwa dari keturunannya dengan Sarah itulah nanti akan ada keturunan Abraham yang disebutkan di dalam Kejadian pasal 15 itu. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai atau di tepi laut. Jadi Abraham meyakini bahwa sungguh-sungguh Allah itu adalah Allah yang menghidupkan, Allah yang memberikan kehidupan sekalipun seseorang itu sudah mengalami kematian. Maka dia berani mempersembahkan anaknya Ishak. Itu bisa kita lihat bagaimana penulis Ibrani menjelaskan iman Abraham yang seperti itu. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 19. Saudara nanti bisa cek sendiri ayat itu. Itu yang pertama. Jadi Abraham punya pemahaman yang komplit, pemahaman yang memadai, pemahaman yang utuh tentang Allah. Yang pertama, dia percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang menghidupkan orang mati. Yang kedua, siapa Allah yang disembah oleh Abraham? Dalam ayat 17 itu dijelaskan bahwa Allah yang disembah oleh Abraham, selain daripada dia mampu memberikan kehidupan bagi orang mati, dia juga adalah pencipta yang bisa menjadikan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada melalui firman-Nya. Dan itu terkoneksi dengan Kejadian pasal 1 ketika cerita penciptaan. Karena Allah mencipta dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada melalui firman-Nya. Seperti Abraham ya, memahami Allah, bahwa Allah itu adalah Allah yang menghidupkan dan Allah itu adalah Allah pencipta yang patut untuk dipercaya dan layak untuk dipercaya. Nah, ayat 18, 19, 20 itu menjelaskan tentang bukti-bukti iman Abraham. Ya, ada cerita di situ tentang bagaimana Abraham tetap punya keyakinan kepada Allah meskipun dia sudah tua. Dikatakan dalam bagian itu ada 100 tahun umurnya dan Sarah pun sudah mati kandungannya. Ya, kandungannya itu atau rahimnya itu sudah tertutup ya, sudah tidak ada lagi bisa menghadirkan kehidupan. Tetapi apa yang dikerjakan oleh Allah? Allah setia pada janjinya. Ya, dia membuat Sarah bisa melahirkan Ishak. Dan itu justru semakin menguatkan Abraham di dalam kepercayaannya kepada Allah. Ya, jadi ini mengontraskannya fisiknya Abraham, kondisi fisik Abraham semakin lemah karena dia semakin tua, tapi kondisi imannya justru semakin kuat. Nah, itu dia yang dikatakan oleh Paulus dalam cerita itu. Nah, setelah Paulus bercerita tentang bagaimana imannya Abraham itu, dia juga menyinggung tentang tindakan-tindakan iman daripada Abraham, yaitu di dalam ayatnya yang ke-20 itu, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Jadi antara pertumbuhan iman Abraham, ketahanan iman Abraham kepada Allah, itu disertai dengan sikapnya yang terus memuliakan Allah, terus memuliakan Allah, terus memuliakan Allah. Dan saya kira ini prinsip saudara juga untuk
ketahanan iman kita, pertumbuhan iman kita di tengah-tengah situasi yang semakin tidak menentu saat ini, ya. Terus memuliakan Allah. Memuliakan Allah ini berkaitan dengan relasi yang antara kita dengan Allah. Jadi itu relasi itu atau pemuliaan Allah itu bisa terjalin di dalam tindakan-tindakan yang praktis dari kita. Misalnya pendekatan kita kepada firman, ketaatan kita untuk terus setia belajar firman, dan juga ketaatan kita di dalam doa, di dalam berseru, di dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Itu bentuk-bentuk pemuliaan kepada Tuhan, saudara. Ya. Jadi kalau saudara bertanya tentang bagaimana supaya iman saya boleh teguh, boleh kuat seperti Abraham ini, ya jalinlah hubungan yang akrab dengan Tuhan. Terus muliakan Tuhan, terus baca firman-Nya, terus belajar tentang kebenarannya. Dan jangan lupa juga untuk terus menaklukkan diri di dalam kerendahan hati kepada Allah melalui doa kita kepada-Nya. Nah, setelah Paulus menjelaskan bagian itu, bagaimana Abraham bisa punya iman yang seperti itu, maka sekarang dia menarik semacam benang merah untuk diterapkan kepada orang-orang Roma sebagai penerima pertama daripada suratnya ini. Nah, Paulus menghadirkan sebuah kenyataan bahwa sekarang, ya, iman Abraham di dalam perjanjian lama yang masih dalam tahap penantian akan penggenapannya itu sudah terpenuhi, itu sudah tergenapi, itu sudah diinaugurasi, itu sudah ditegakkan melalui apa? Melalui momen Kristus di dalam dunia ini, ketika dia mati di atas kayu salib dan ketika dia bangkit dari antara orang mati. Di situ penegasan tentang pemenuhan daripada semua janji-janji Allah kepada Abraham. Jadi ada korelasi yang sangat erat antara iman Abraham dalam perjanjian lama dengan karya Kristus dalam perjanjian baru. Ya. Firman yang disampaikan kepada Abraham itu mendapatkan penggenapannya di dalam Kristus Yesus. Ya, dan kejadian ataupun momen bagaimana Kristus mati di atas kayu salib dan bangkit dari antara orang mati, itu punya landasan juga. Landasan sejarah, yaitu ya di dalam perjanjian lama sudah pernah dinubuatkan, sudah pernah dikatakan, sudah pernah diungkapkan. Nah, jadi manusia sekarang menurut Paulus dalam bagian ini, karena kita adalah keturunan Abraham, ya, selain daripada mereka yang betul-betul taat kepada Taurat, yang mengalami anugerah Tuhan, taat kepada firman Allah pada masa-masa perjanjian lama, kita yang hari ini juga sudah melihat karya Allah itu di dalam Kristus Yesus. Nah, terlebih lagi kita akan mendapatkan juga anugerah keselamatan di dalam kita dibenarkan oleh anugerah Tuhan di dalam Kristus ini. Ya, makanya itu di dalam ayat 24 dan 25 saya bacakan, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi jelas ya, jelas. Artinya apa yang dijanjikan kepada Abraham di dalam perjanjian baru, perjanjian lama, ya, sekarang sudah digenapi melalui pribadi daripada Kristus yang mati di atas kayu salib. Karena apa? Karena pelanggaran kita. Ya. Dan bangkit dari kematian. Karena apa? Karena pembenaran kita. Jadi karya salib dengan kebangkitan ini itu tidak bisa dipisahkan. Dan itulah anugerah daripada Tuhan. Itulah kasih karunia daripada Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Manusia dibenarkan karena iman. Imannya kepada Kristus yang adalah anugerah Allah. Ya, jadi itu konsep yang terus yang terus nyambung, ya. Manusia dibenarkan karena iman kepada Kristus yang adalah anugerah Allah. Jadi Kristus itu adalah anugerah Allah, kasih karunia Tuhan, di mana Dia memberikan anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini. Jadi saudara bisa mengerti, setidaknya melalui penjelasan video yang singkat ini, saudara bisa menangkap, memahami apa yang Paulus maksudkan di dalam teks itu. Tuhan memberkati. Amin.